Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang Ustazah sayangi dan cintai karena Allah. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang adab ketika ke kamar mandi. Sebagai anak yang solih dan solihah, kita tentu ingin mengamalkan ajaran dan petunjuk Rasulullah. Beliau mengajarkan kita banyak hal, hingga ke kamar mandi pun beliau memberikan contoh kepada kita. Masya Allah ya, semua yang diajarkan Rasulullah itu pasti baik. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana Rasulullah itu ketika ke kamar mandi. Dan apa saja yang beliau ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah sebelum kita masuk ke kamar mandi, jangan lupa berdoa. Ya, berdoa sebelum masuk ke kamar mandi. Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika kita hendak masuk kamar mandi, hendaklah kita membaca Bismillah. Nah, Rasulullah pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, jika kalian masuk kamar mandi, bacalah Bismillah. Seorang sahabat mulia bernama Anas bin Malik radhiyallahu an juga pernah bercerita, Rasulullah ketika masuk kamar mandi beliau membaca doa. Doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita baca bersama-sama ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oke, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah Rasulullah ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Nah, Aisyah radhiyallahu an bercerita bahwa tangan kanan Rasulullah itu untuk bersuci dan untuk makan. Sedangkan tangan kiri dan kaki kiri digunakan ketika di kamar mandi. Maksudnya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau masuk kamar mandi, beliau mendahulukan kaki kiri. Berarti kita kalau ke kamar mandi, jangan lupa mendahulukan kaki kiri ya. Karena kita ingin mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga adalah tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Ketika buang air kecil atau buang air besar, sebaiknya tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Rasulullah Muhammad SAW menasihati kita dengan mengatakan, janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, baik ketika buang air besar maupun ketika buang air kecil. Dan selanjutnya adalah tidak boleh membawa sesuatu yang diagungkan. Ya. Contohnya, tidak boleh membawa lafaz tulisan Allah, ya, lafaz Allah, atau tidak boleh membawa kitab-kitab misalnya Al-Qur'an dan Al-Hadis dan kitab-kitab yang lainnya, ya. Dan selanjutnya adalah tidak boleh berbicara kecuali saat darurat. Berbicara aja tidak boleh ya. Apalagi bercerita, mendongeng di dalam kamar mandi. Ya, apalagi bercakap-cakap sama temannya. Nah, itu juga tidak boleh kecuali saat darurat. Misalnya kita terjatuh atau terpeleset dalam kamar mandi. Naudzubillah ya, jangan sampai ya. Nah, kemudian kita meminta tolong kepada Umi atau Abi
atau kalau ketika di sekolah meminta kepada temannya. Nah, itu boleh meminta tolong kepada temannya. Boleh ya dengan mengucapkan minta tolong ya. Kalau tidak kita ucapkan atau kita tidak bersuara, maka orang lain tidak akan tahu kalau kita terjadi sesuatu di kamar mandi. Yang selanjutnya adalah ketika beristinja atau cebok dengan tangan kiri. Rasulullah beristinja atau cebok dengan menggunakan tangan kiri. Seorang sahabat bernama Abu Qatadah menceritakan kepada kita nasihat Rasulullah Muhammad SAW. Jika kalian buang air kecil, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Dan juga jangan istinja dengan tangan kanan. Jadi, anak yang soleh dan soleha itu tidak istinja dengan tangan kanan, tetapi istinjanya dengan menggunakan tangan kiri agar kita dapat mencontoh perbuatan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketujuh adalah keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Jangan lupa ya teman-teman ya. Ketika kita keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Ya. Dan sambil berdoa. Bagaimana doanya? Gufronaka. Nah, gufronaka. Ya. Baca doa keluar kamar mandi. Gufronaka. Ya, artinya adalah aku memohon ampunanmu. Ayo kita mencontoh Rasulullah. Keluar dari kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa di atas, yaitu Gufronaka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Dan semoga bisa diamalkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.